Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan usia untuk menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini, bulan yang diberkahi, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, hudan petunjuk, linnas bagi manusia semuanya. Wa bayyinatin minal huda, bayyinah adalah penjelasan, minal huda dari petunjuk tadi, wal furqan dan pembeda antara hal sesuatu yang hak dan yang batil. Maka di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan membaca Al-Quran. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah meningkatkan membaca Al-Quran, kemudian mentadabburinya. Al-Quran dibaca, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala. Lantas apakah sudah selesai sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Kemudian kita mentadabburi, mengetahui apa di balik makna-maknanya Al-Quran,
makna dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menghujam di dalam hati-hati kaum muslimin, sehingga Al-Quran bisa menjadi cerminan perilaku amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, puasa Ramadan menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosanya yang telah lewat. Maka ketika kita berpuasa dari pagi, yaitu di waktu selesai sahur, ketika matahari fajar sodik, yaitu fajar yang kedua. Karena ada fajar yang pertama, kemudian yang kedua. Yang pertama itu fajar kadzib, yang fajar yang menipu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fajar sodik, adzan yang kedua. Maka kita berhenti makan dan minum sampai dengan tenggelamnya matahari di waktu maghrib, kita berbuka. Maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita ikhlaskan, kita niatkan puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat di malam harinya ataupun sebelum waktu selesai sahur. Kita benar-benar perbaiki niat kita supaya puasa itu berkesan. Karena sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 183 di akhir ayatnya la'allakum tattaqun, la'alla, harapan yang besar supaya orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Apakah orang yang berpuasa itu pasti menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya tidak pasti. Karena ada orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dia tidak mempelajari tata cara puasa yang benar, tidak meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa, sehingga puasanya yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Dia tidak menjaga lisannya, dia menggibah, dia namimah dan lain sebagainya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, salat malam di bulan Ramadan menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia ampuni semua dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama adalah puasa itu sendiri yang menghapuskan dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua adalah sholat malam, yaitu yang baru saja kita laksanakan, sholat tarawih dan witir. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, ketika berangkat menuju masjid ingin melaksanakan sholat Aisyah dan tarawih, maka diniatkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan, bukan sebagai seperti budaya tahunan. Oh, pokoknya tarawih aja. Tapi
ketika datang bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, keluar dari rumah Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani uran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, dan seterusnya, supaya kita ketika berangkat ke masjid mendapatkan cahaya, baik itu pendengaran, penglihatan, dari depan, dari belakang. Itu doa. Kita berwudu dari rumah, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian doa Allahumma ij'al fi qalbi nuran dan seterusnya, supaya hati kita diberikan cahaya sehingga kita datang ke masjid dengan perasaan yang khusyuk. Kemudian putra-putrinya dikondisikan supaya tidak ramai di masjid. Namanya anak-anak kada ramai, kemudian diingatkan terus supaya tidak ramai. Misalkan seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, sedekah menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah SAW, ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tutfi al-khati'ata kama yutfi ulma'un nar wa salatur rajuli min jawfil lail. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, bersedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di kegelapan malam. Jadi orang yang bersedekah adalah perisai dari api neraka, menghapuskan dosa-dosa. Maka Rasulullah SAW adalah orang sebaik-baik manusia yang paling baik sedekahnya, dan beliau meningkatkan sedekahnya di bulan Ramadan atau memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan adalah Rasulullah SAW. Kemudian salat pada malam Lailatul Qadar menghapuskan dosa. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kapan malam Lailatul Qadar? Pertanyaannya sama sekalian. Yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di salah satu malamnya. Maka Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir. Beliau bersungguh-sungguh mengencangkan ikat pinggangnya mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yaitu zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafa'ati wa tutmatan lalil masakin lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, serta dari perbuatan atau ucapan jorok, juga sebagai makanan bagi orang yang miskin. Jadi kita insya Allah nanti setelah selesai puasa Ramadan, kita sucikan harta kita, kemudian kita sucikan perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala di bulan puasa Ramadan dengan zakat fitri. Itulah jamaah sekalian beberapa hal yang perlu kita ingat, yang mungkin nanti, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan sampai dengan akhir Ramadan. Semoga kita diberikan kemudahan, kesehatan, umur, keberkahan, serta kekuatan untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan, sehingga di akhir Ramadan dan seterusnya kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun.
yaitu orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر